Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat subuh. Allah bangunkan kita, Allah gerakkan kolbu kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan salat berjamaah. Kita bertahan duduk selesai salam, kita berzikir, kita beristighfar karena terlalu banyak yang mau kita minta kepada Allah. Kita bertahan untuk berdoa bersama karena memang kita tak pernah tahu doa siapa di antara kita yang akan dikabulkan Allah. Ketika kita mengangkat tangan doa bersama, doa saya tak diijabah oleh Allah karena banyaknya dosa saya. Tapi ada di antara jamaah yang kolbunya bersih, amal solehnya banyak, Allah kabulkan doanya dan itu menjadi qabul buat kita semua karena kita doa bersama-sama. Kita bertahan untuk mengikuti tausiah, mengikuti pengajian karena terlalu banyak masalah agama ini yang belum kita ketahui atau yang sudah kita ketahui tapi kita perlu meyakininya, atau ada banyak yang sudah kita ketahui dan kita terlupa akannya. Maka pengajian ini mengingatkan kita terhadap apa-apa yang lupa, apa-apa yang belum diketahui. Kenapa kita masih bersilaturahim walaupun berhadapan dengan sebungkus nasi uduk? Karena menatap saudara kita, senyum bersama, berbincang bersama, itu semua adalah amal-amal kebaikan. Insya Allah, Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, TGM bilang ini minggu pertama di tahun 2022. Leg kedua pun sudah selesai, agregatnya 6-2. Indonesia kalah. Bakar ikan pun sudah selesai. Kipas-kipas ya, awak bakar, awak kipas panas-panas, sudah itu awak santap, sudah selesai. Subuh nih, mari kita sama-sama menelaah, mengkaji hakikat waktu. Hakikat waktu. Ketika bicara waktu, yang selalu kita ingat itu adalah surah Al-Asr. Karena surah itu begitu melekat. Bukan saja pendek, banyak surah yang pendek, tapi yang melekat itu surah Al-Asr. Apalagi yang pernah ngaji di madrasah. Kenapa dulu kalau kita ngaji di madrasah mau pulang ibtidaiyah ya, ngaji suri, mau pulang dari madrasah itu yang dibaca surah Al-Asr. Bacanya kuat-kuat dan bertahun-tahun turun-temurun banyak yang salah. Tapi gurunya pun tidak memperbaiki karena gurunya pun mau cepat-cepat pulang juga. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Waduh, panjang sampai kuat suara sampai habis. Kalau di kampung-kampung ada juga surah yang salah dibaca tapi udah dianggap benar turun-temurun.
Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu panjang itu. Ibu-ibu pun sering begitu kalau wirid, tapi bukan di Al-Amin ya. Di tempat-tempat lain lah. Itu begitu melekat ya. Ternyata rujukannya itu memang para sahabat ketika mereka bertemu lalu berpisah. Itu yang dibaca surah Al-Asr. Surah yang mengingatkan untuk tidak menjadi orang yang rugi. Karena kita berada di dalam pusaran waktu. Di samping kita berada dalam ruang tertentu. Oleh karenanya, waktu dan ruang itu adalah yang akan menentukan eksistensi kita, menentukan keberadaan kita. Tidak ada manusia yang tidak terikat kepada ruang dan waktu. Persoalannya adalah dalam ruang dan waktu itu dia jadi apa, dia berbuat apa, dia melakukan apa. Makanya para psikolog itu, Bapak Ibu sekalian, sering mengatakan ada 3 keberadaan manusia dalam ruang dan waktu itu. Ada yang disebut dengan being, ada yang disebut dengan belonging, ada yang disebut dengan becoming. Being itu sekedar ada, tapi adanya tak bermakna. Kalau di absen dia ada. Tapi bagaimana keberadaannya dalam ruang dan waktu itu tidak ada memberi efek apapun, tapi dia hadir dalam ruang dan waktu. Itu yang sering disebut dengan wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Ada tak menambah jumlah, tak ada tak mengurangi jumlah, tapi dia ada. Ada manusia yang hidup hanya sekedar makan, tarik nafas, tidur, selesai. Itulah kehidupan bagi dirinya. Maka ada perdebatan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tapi yang kedua, levelnya lebih tinggi dari itu adalah belonging, istilahnya itu. Orang yang berada gitu. Bukan sekedar ada, tapi berada. Apa makna berada? Ketika orang mengaktualkan, mengembangkan potensinya. Jadi Bapak Ibu, kita ini kan semuanya punya potensi ini. Manusia itu kan punya potensi. Kalau pada bahasa Al-Quran itu sering sekali dikatakan ada potensi baik, ada potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Semua kita berpotensi jadi penjahat kelas kakap. Semua kita berpotensi jadi perampok. Semua kita berpotensi menjadi orang zalim. Tapi pada saat yang sama kita juga punya potensi menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Dalam perjalanan waktu dan ruang itu, mana yang kita kembangkan potensinya itu? Makanya sering sekali disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu berada dalam keadaan fitrah, walaupun fitrah itu sebenarnya bukan netral ya. Fitrah itu kita punya potensi cenderung untuk baik sebenarnya. Tapi pada perjalanan waktunya perkembangan potensi itu seperti apa, itu masalah lain. Orang yang mampu mengembangkan potensinya, dia menjadi berada. Tapi kalau dia tidak bisa mengembangkan potensinya, itu dia menjadi apa Bapak Ibu? Orang yang tidak bisa mengembangkan potensinya itu apa? Dia menjadi impoten. Bahasanya begitu. Jadi makna impoten itu sebenarnya luas sekali. Orang yang tidak bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya itu. Nah, tapi ada yang lebih tinggi dari itu yang disebut dengan becoming itu. Becoming itu orang yang terus berproses dan dia bisa melahirkan sesuatu yang memberi manfaat ke masa depan, walaupun dia sendiri bisa jadi usianya tak sepanjang manfaat yang dia lahirkan itu.
Makanya dalam surah Yasin itu kita membaca inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, apa yang kita kerjakan dan apa dampak dari yang kita buat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, satu hal yang selalu harus kita ingat ya, untuk merekat kita di dalam masjid ini. Masjid ini jangan dilihat di tahun 2022. Tapi lihatlah dia di 1997 atau tahun berapa ketika dia mulai dibangun. Hanya beberapa segelintir orang. Itu mulai kita catatkan sejarahnya itu. Mulai dibangun dalam bentuknya yang asli, lalu berkembang seperti ini. Bisa jadi yang membangun, yang ikut berpartisipasi membuat masjid ini sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi hari ini kita berada di masjid ini. Itu maknanya apa? Kita ini sebenarnya menikmati apa yang telah dibuat pendahulu-pendahulu kita di komplek ini. Dan itu kita lanjutkan sampai sekarang, kita kembangkan masjid ini seperti yang kita saksikan hari ini. Bisa jadi kita pun tak berlama-lama menikmati masjid ini, akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Jadi yang dilihat itu adalah sebuah kesinambungan. Sebuah kesinambungan terus berjalan, terus bergerak, bertumbuh. Makanya Nabi itu mengatakan, jika di tanganmu ada katakanlah biji kurma atau apa yang ditanam lewat biji itu, dan besok akan terjadi kiamat, kita tetap harus menanamnya. Ada optimisme. Jadi Bapak Ibu, pada titik itu kita harus selalu merasa bersama memiliki masjid ini. Karena hari ini era kita lah yang dituntut untuk berkontribusi. Pendahulu-pendahulu kita telah membuat masjid ini sedemikian rupa, hari ini di tangan kita. Maka apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita hadirkan. Karena apa yang kita lakukan hari ini juga akan dinikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya. Ini kan persoalan mewariskan yang terbaik. Begitulah seterusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu lagi-lagi persoalannya, kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu ini mau seperti apa? Apakah menjadi orang yang sekedar ada, atau orang yang mengembangkan potensinya? Apa yang bisa dia berikan akan dia berikan buat umat, buat bangsa, buat masjidnya, atau menjadi lebih tinggi dari itu, menyiapkan sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Jadi Bapak Ibu, kita bergembira ketika banyak jamaah yang sangat mensupport kegiatan masjid, termasuk itu kegiatan mu'alaf. Itu sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi begitu kita membina mu'alaf, Bapak Ibu kebayang tidak? Begitu ayah emaknya kita bina lewat Yayasan Bina Mu'alaf ini, itu sudah memastikan anak-anaknya ke bawah itu akan terikut dengan ayah emaknya, karena ayah emaknya pun sudah memiliki pemahaman agama yang baik, agama yang bagus. Begitulah seterusnya itu. Dan kita tidak pernah tahu nanti di antara amal kita ini mana sebenarnya yang mendapat ridho Allah dan mana yang mendapat perkenan Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pesan pertama yang ingin disampaikan adalah persoalannya bukan pada perubahan waktu. 2000, 2001, 2010, 2011, 2020, 2021, 2022 itu sebenarnya tidak terlalu penting, karena memang dia akan terus berjalan. Justru yang paling penting itu dalam perubahan-perubahan waktu itu, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan.
Makanya dalam Al-Quran itu ada banyak terminologi waktu yang membuat kita berhati-hati. Kalau kajian tafsirnya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu penting. Kalau Allah bersumpah kepada makhluk, Allah ingin menunjukkan objek sumpahnya penting. Watin wa zaitun, demi buah tin demi buah zaitun. Tin dan zaitun itu penting. Kalau Allah bersumpah wal asr wal lail wal qamar, itu menunjukkan penting. Tapi kalau manusia sumpahnya tidak boleh kepada semesta, tidak boleh kepada alam. Kepada orang tua pun tak boleh bersumpah. Demi ayahku, demi ibuku tidak boleh. Orang tua hanya bersumpah, kita sebagai makhluk hanya bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Tak boleh bersumpah kepada makhluk. Tapi Allah bersumpah dengan makhluknya, hanya ingin menunjukkan kepada makhluknya yang lain betapa yang dia sumpahkan itu penting. Wadduha. Kenapa Allah bersumpah kepada waktu duha? Karena waktu duha itu penting. Kenapa tidak ada sumpah Allah pada waktu zuhur? Ada waktu asar, berarti asar lebih penting dari zuhur. Di mana letak pentingnya? Tentu ada rahasia-rahasia di balik itu. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada kata yang digunakan itu adalah kata ajal. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada lagi ayat yang mengatakan likulli ummatin ajal. Ada ayat yang mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ajal. Apa makna ajal? Ajal itu dimaknai dengan batas akhir, limit. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu, kata bos, pekerjaan ini harus selesai pada hari Senin pukul 2. Senin pukul 2 itu adalah ajal, batas akhir. Sampai pukul 2 itulah batas yang ada diberikan kepada kita. Umat ini ada ajalnya, ada masanya. Di mana sekarang kaum Ad, kaum Samud? Udah selesai ajalnya itu. Sampai kapan Indonesia ini ada, wallahu alam. Dan ada banyak bangsa-bangsa dulu yang sudah tidak ada pada sekarang ini. Jadi ajal itu maknanya batas akhir. Kenapa orang yang meninggal dunia itu sudah sampai ajalnya? Sudah sampai ajalnya itu adalah dia sudah sampai batas akhirnya. Makanya begitu kita meninggal dunia nanti, kita minta lagi kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalaulah engkau berkenan memberikan menggeser batas akhirku sedikit saja, aku mau balik ke dunia, aku mau bersedekah, aku mau beramal soleh. Tapi ajalnya sudah habis, tidak ada lagi. Itu disebut dengan ajal, batas akhir. Ada yang kedua, kata yang dipakai itu adalah ad-dahr. Ini terdapat pada surah Al-Insan. Ini surah Al-Insan ini, Bapak Ibu, kalau yang sudah hafal bagus, yang mau menghafal bagus. Dulu di masjid kita ini pernah kita buat, tapi tidak tahu saya kenapa tak lagi ada. Dulu udah pernah itu. Setiap Jumat subuh imam membaca ayat sajadah. Setiap Jumat subuh. Saya di Padang Panjang 3 tahun waktu sekolah, itu termasuk yang dipesankan guru kami. Jadi setiap Jumat pada setiap minggu imam membaca surah sajadah dan kita sujud sajadah. Yang pertama. Pada rakaat kedua yang kita baca itu adalah surah Al-Insan. Itu surah yang kata-katanya indah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ad-dahr. Ad-dahr itu artinya masa, tapi dalam konteks arti semantiknya ad-dahr itu disebut durasi. Durasi ini, Bapak Ibu, yang paling nyata itu kalau kita di radio, kalau kita di TVRI. Saya dulu cerita masih muda, Pak. Sekarang kan tak muda lagi. Dulu dengan abangnya TGM ini, Ustadz Iqbal Irham. Ustadz Iqbal yang pertama masuk di TVRI, generasi berikutnya baru saya itu. Waktu menjelang buka puasa,
Itu persoalan durasi itu penting sekali, Pak. Harus betul-betul pas. Terlambat kita menutup dialog Ramadan itu, hikmah Ramadan itu, maka ke belakangnya akan merembet. Kenapa? Iklan setelah hikmah Ramadan itu sudah diset iklannya, misalnya sekian detik, sekian menit. Begitu ditutup terlambat, iklan diputar, akan terlambatlah orang berbuka puasa. Bapaklah yang menunggu di rumah, kenapa belum buka juga TV? Di TV ini belum beduk, belum azan, awak pun tak berani buka puasa. Jadi kalau nanti bulan Ramadan, jangan pernah nunggu TPRI, jangan pernah menunggu RRI, dan jangan pernah menunggu azan masjid. Nggak usah, Pak. Awak tunggu azan masjid nih, rumah yang dekat-dekat, Pak. Muazzinnya buka dulu, dia minum dulu, makan dulu, dia baru dia azan. Awak tunggu tuh, nggak usah. Harus yakin dengan jam kita itu. Setelah aja jam tuh paten, lengketkan imsakiyah tuh, tak, udah. Nggak ada yang bertanggung jawab tentang ibadah puasa kita tuh kecuali kita sendiri. Ngapain nunggu TV, ngapain nunggu radio? Nunggu TV, tengok ceramahnya, dengarkan, udah selesai tuh, udah awak tunggu aja sendiri. Tapak sampai dia buka terus, walaupun masih bercakap orang di radio, masih bercakap orang di TV, masih belum azan di masjid, nggak penting itu. Itu kalau cerita mau mengambil sunnah, tapi janganlah pula jam awak majukan sendiri, itu lain masalah itu. Dimajukan diri. Jadi ada hari itu durasi, Bapak Ibu sekalian ya. Durasi itu ada batas tertentu. Baterai handphone kita itu berapa tahannya, Pak? Itulah durasinya itu. Nanti pada akhirnya pada diri kita ini juga terkait dengan durasi. Mata kita ini sebenarnya kemampuannya berapa lama untuk melihat. Jadi kalau nanti matanya tidak mampu lagi melihat, memang itulah batasnya itu. Telinga kita itu kesanggupannya mendengar dengan jelas itu berapa. Jadi kalau ada orang kita ajak cakap, ini udah ada masalah pada telinganya itu. Kekuatannya tak lagi seperti semula. Bisa mengalami kerusakan-kerusakan. Tapi ada hari itu ada masa yang tertentu yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang disebut dengan durasi. Yang ketiga ada disebut waktu. Waktu itu dari bahasa Arab. Misalnya kita lihat dalam Al-Quran itu, inna salata alal mu'minina kitabam mauquta. Apa makna al-waktu? Waktu itu sebenarnya makna aslinya adalah fursah, adalah kesempatan. Waktu maghrib, kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib. Waktu zuhur, kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan jangan sholat itu membuat kita menjadi tegang, menjadi tertekan, menjadi terpaksa, menjadi terbebani. Ada orang yang beragamanya menjadi tertekan, Bapak Ibu, menjadi terbebani. Seolah-olah sholat itu harus dikerjakan di awal waktu. Iya, bagi orang yang tidak memiliki kesibukan-kesibukan yang menghalangi dia untuk sholat di awal waktu. Tapi kalau kita sedang di perjalanan, sudah masuk waktu zuhur, lanjutkan aja perjalanan. Kita bisa memilih di mana kita sholat. Karena Allah telah memberikan kesempatan waktu sholat zuhur antara ini sampai ini. Itulah kesempatan itu. Lewat kesempatan selesai, habislah kesempatan buat kita. Ya, itu ada memang persoalan kita ya. Melihat ajaran agama itu lepas dari konteks. Kenapa ada disebut orang yang lalai dalam sholatnya? Waktu sholat sudah masuk, dia tidak sedang melakukan apapun, dia tidak sedang mengerjakan apapun, dia tidak segera melaksanakan sholat. Di situ yang dia lalai. Tapi begitu masuk waktu sholat Isya, rumah kita diketok oleh tetangga, bapak minta tolong, istri saya mau melahirkan. Apa kita bilang bentar ya, sholat Isya dulu, karena sholat di awal waktu itu ini. Orang sudah mau melahirkan, orang sudah mau mati. Apalagi para dokter itu, Pak. Waduh.
masuk ke ruang ICU ke ruang gawat darurat pasien. Pada saat yang bersama azan berkumandang, lalu dokternya bilang, sebentar ya, saya sholat dulu, kata dia. Kawan udah menggelepar di situ. Bayangkan Pak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk operasi. Masuk waktu sholat, kata dokternya, bentar saya sholat dulu, kata dia. Ditinggalkannya pasien itu. Disinilah kita melihat makna al-waqt itu kesempatan, tapi jangan lewat dari kesempatan itu. Sepanjang ada kebutuhan yang memang menghantarkan kita tidak bisa sholat di awal waktu. Tapi kalau santai duduk di rumah, tak ada pekerjaan yang amat sangat mendesak, tak ada darurat yang kita kerjakan, ambillah di awal waktu itu. Dan itu berat Bapak Ibu sekalian. Saya cerita dengan TGM beberapa hari yang lalu itu, ternyata ada riwayat mengatakan itu kan, orang yang bisa bertahan 40 hari salat berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya akan dibebaskan dari dua hal. Salah satunya adalah bebas dari sifat munafik. Jadi bukan sebatas berjamaah. Ada orang berjamaah tapi dia masuk jamaah pada rakaat kedua, rajin berjamaah, tapi rakaat kedua aja dia masuk. Orang udah salam dia bangkit. Ada yang begitu. Tapi ini yang dimaksud ini, dia tidak pernah tinggal takbiratul ihram 40 hari. Oh, kalau kita membuat itu menjadi syarat bagi calon menantu kita, maka banyak anak kita tak kawin-kawin. Karena berat memenuhi persyaratan. Boleh kamu nikah dengan anak saya, syaratnya 40 waktu sholat berjamaah tanpa pernah tertinggal takbiratul ihram. Berat itu Pak, berat ya. Itu al-waqt, jadi kesempatan itu. Al-waqtu kasaib, waktu itu seperti pedang, itulah maknanya itu. Kalau sudah lewat, habis, selesai. Tidak ada lagi kesempatan yang bisa diambil. Yang terakhir itu adalah al-asr. Apa makna al-asr? Al-asr ini kalau Bapak Ibu ingat, pernah nggak minum jus di Makkah? Kalau Bapak Ibu minum jus di Makkah, katakanlah guava itu atau jus yang lain, itu lihat tulisan Arabnya Pak, namanya asir. Asir itu dari kata asar. Asir itu saripati. Asir. Asar itu saripati. Kenapa asar? Asar itu sebenarnya batas akhir ya. Batas akhir dari perjalanan waktu, dan dia menjadi amat penting. Kalau perhitungan syamsiah, kapan pergantian hari? Pukul 12.00. Tapi kalau pergantian komariah, kapan pergantian hari? Maghrib. Jadi asar itu menjadi ujung. Wal asri, demi masa. Karena biasanya penyesalan itu hanya datang pada waktu asar. Dari pagi sampai siang menjelang asar, apa yang dia kerjakan? Innal insana lafi khusr, maknanya di situ. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan asar itu ya, asar ada perdebatan di kalangan para ulama. Salah satu yang mengatakan asar itu menjadi penting karena Allah mengistimewakannya. Apa istimewanya? Di dalamnya ada yang disebut dengan sholat wusto. Ini debatnya panjang Bapak Ibu, nanti bisa dicek ya, Al-Baqarah 283. Karena Allah membedakan itu. Hafidhu ala salawat, peliharalah solat-solatmu, as-salawat, dalam bentuk jamak. Wassalatil wusto, dan solat wusto. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah, berdirilah, laksanakanlah salat itu dengan sungguh-sungguh. Ulama berbeda pendapat apa makna salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat zuhur. Kenapa salat zuhur? Pernah Nabi melaksanakan salat zuhur pada masa yang amat sangat berat. Panas, lapar, terik matahari. Dulu begitu. Sekarang udah alhamdulillah banyak masjid ber-AC. Tapi nanti kalau suatu saat AC tak hidup, tengok papan pengumuman. Apa masalah? Rupanya ada penurunan infak, bayar listrik nggak bisa lagi.
Tapi dulu itu Bapak, itu zuhur itu waktu yang paling berat. Sehingga dikatakan sholat wusta itu zuhur. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar. Nah, yang menarik nanti adalah tafsirnya Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan sholat wusta itu, sholat tengah itu adalah sholat yang menghadirkan kolbu. Karena kolbu itu berada di tengah. Ternyata yang dihitung itu Bapak, kolbu itu tengah, di atas, ada di bawahnya, kolbu itu tengah. Al-wusta. Sholat wusta menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sholat yang menghadirkan kolbu. Kenapa? Ada banyak orang yang sholatnya tidak menghadirkan kolbu. Kalau Bapak Ibu bertanya, apa sholat wusta? Ternyata kata Umar bin Khattab, sholat wusta itu adalah satu di antara 6 rahasia ilahi. Jadi nggak betul Pak, yang di TV-TV itu bukan rahasia ilahi, itu salah itu. Apa rahasia ilahi yang 6 itu? Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Maka kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, amal ibadah kita ini yang kita kerjakan ini mana yang diridhoi oleh Allah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat subuh kita? Jangan-jangan yang diridhoi Allah itu adalah pada saat Bapak Ibu menyingkirkan batu di jalan. Jangan-jangan yang diridhoi itu adalah ketika Bapak membantu orang lain tanpa diketahui oleh siapapun. Mana yang diridhoi amal kita ini? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak pantas bagi manusia untuk mengandalkan, memamerkan, menunjukkan amalnya karena dia tak pernah tahu mana amalnya yang hebat. Kalau kita tahajud diam saja, kalau kita berzikir kita panjang diam saja, kalau doa kita paten diam saja. Tak usah dipamerkan dengan orang, tak usah ditunjuk-tunjukkan dengan orang, karena Allah merahasiakan mana yang Dia ridhoi dari amal kita semua. Jangan-jangan yang awak anggap paten itu ternyata bagi Allah tak redho Dia dengan amal itu. Oleh sebab itulah amal itu maknanya dirahasiakan, bukan awak beramal orang tak tahu. Di mana Bapak sembahyang? Saya sembahyang di rumah aja, tak mau saya datang ke masjid, dibilang orang memamerkan amal. Bukan itu maknanya itu. Kalau itu kita pahami dengan makna, sunyilah masjid nih. Semua orang sholat di rumah semua, nggak ada yang ke masjid. Kenapa? Nanti kalau di masjid memamerkan amal. Bukan. Maknanya itu hubungan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebabnya mengapa selesai sholat jangan angkat kaki tinggalkan masjid. Selesai salam, lapor dulu kepada Allah. Sampaikan dulu kepada Allah, ya Allah, terima amalku ya Allah. Karena kita tak pernah tahu. Jadi dalam kajian-kajian tasawuf itu cukup menjadi orang yang sombong, ketika dia salam dia akan pergi. Seorang ulama, siapa, apakah saya lupa itu. Ada satu pertanyaan, begitu dia bangkit dibilang, tak ada lagi rupanya perlumu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita menyembah. Selesai sholat, dalam diri manusia ada 2 rasa, khaufa wa tama'a. Takut dia sholatnya tidak diterima Allah, harap dia sholatnya diterima Allah. Jadi Bapak Ibu, posisi kita ini posisi berharap. Tak pernah tahu mana amal kita yang diterima Allah. Maka sekali lagi, jangan pernah memamerkan, menyombongkan amal yang kita perbuat. Saya pernah cerita seorang ibu sultan. Ibu ini jangan ditanya kalau perkara amal-amal ibadahnya, amal-amal wajibnya. Jangan tanya masjid yang dia bangun, jangan tanya madrasah yang dia bangun, jangan tanya banyak orang yang dia bantu. Pada satu saat dia menengok masjid yang dia bangun, di dalam adukan semen ada lalat yang menggelepar, lalat itu dia selamatkan. Tak lama kemudian ibu ini meninggal dunia.
Dalam kisah itu dikatakan sahabat-sahabatnya bermimpi dengan ibu ini. Ibu ini cantik sekali, cantik, harum. Lalu terjadi dialog dalam mimpi para sahabatnya itu. Apa yang membuat engkau bisa seperti ini, ibu? Dulu aku menyangka yang membuatku seperti ini adalah amal-amalku. Ternyata bukan. Yang membuat aku seperti ini hanya gara-gara aku menyelamatkan seekor lalat. Kenapa? Karena itulah amalnya yang dalam pandangan Allah dipandang amal yang paling ikhlas. Amal yang lain tuh ada catatannya, ada masalahnya. Datang awak ke masjid nih, berdiri awak depan pintu. Lama kali orang ini memang ke masjid. Memang aku juga lah yang pertama datang ke masjid. Dia tak cakap dengan siapa-siapa, dia bercakap dengan dirinya sendiri. Dia masuk sudah ke dalam kelompok ujub. Yang kedua, rahasia Allah itu, Allah merahasiakan murkanya kepada hambanya yang melakukan maksiat. Bapak Ibu, kalau Allah bilang kepada kita, hambaku, yang aku akan murka kalau engkau minum khamar. Kalau dibilang Allah gitu kan enak, Pak. Berarti kalau maksiat yang lain kita lakukan, Allah nggak murka itu. Karena dikasih tahu Allah mana yang paling dia murka. Ternyata tidak. Allah merahasiakan murkanya kepada hambanya agar hambanya tidak melakukan kemaksiatan yang manapun. Dan kita tidak boleh menyangka-nyangka bahwa Allah marah besar dengan itu. Jangan. Bisa jadi setelah itu dia istighfar, setelah itu dia bertaubat, setelah itu dia minta ampun. Kalau tadi tidak boleh memamerkan amal, maka yang kedua ini, jangan pernah menuduh orang lain karena kezalimannya, karena kemaksiatannya, lalu kita tuduh orang itu menjadi orang yang amat dimurkai oleh Allah. Karena kita tak tahu mana, jangan-jangan orang yang melakukan kemaksiatan itu dia bertaubat kepada Allah, kita tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Kalau begitu Bapak Ibu, berkaitan dengan kebaikan, kesalehan, kemaksiatan, kedoliman, memang orang harus menyibukkan dengan dirinya sendiri tanpa sibuk dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, yang rahasia Allah itu, ini yang sudah maklum kita ketahui, Lailatul Qadar. Itu rahasia Allah. Yang keempat, termasuk rahasia Allah, kata Umar bin Khattab, adalah wali. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan di antara kita ini, jangan-jangan ini ada di antara kita ini yang wali. Wali itu apa? Orang yang dekat dengan Allah. Kita tak tahu, Pak. Maka jangan pernah mensepelekan doa orang. Tapi kita terlanjur asal doa ustaz. Ustaz itu tak kabul doanya itu. Kepada siapapun boleh. Nah, lihatlah pada kasus Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah berkata, Abu Bakar, Umar, cari Uwais Al-Qarni. Kalau kalian jumpa dengan dia, minta doa kepadanya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada ketemu dengan anak, dengan orang yang berkhidmat kepada ayah bundanya, mintalah dia mendoakan kita. Tak ada yang salah, mendoakan orang lain itu tak ada yang salah. Silakan saja. Ya, doakan ya. Ini dia kalau kirim WA itu, kalau nanti tengoknya kepada imam, kepada ustadz, dia bilang doakan saya ya. Tapi kalau tengoknya kawannya itu biasa-biasa aja, dia tak pernah minta doa, Pak. Dan tak yakin dia doa kawan itu. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Karena Allah merahasiakan siapa yang walinya itu. Ya, kita boleh lihatlah di media ada yang wali, yang disebut wali, yang habaib segala macam, silakan saja, nggak apa-apa. Kita ke Tuan Guru itu kalau nanti direnungkan, Pak. Kemarin kita ke Besilam, Tuan Guru. Di Besilam tuh siapa sebenarnya yang wali? Nggak tahu, Pak. Pastikah Tuan Guru nanti dulu? Tapi karena dari sisi keturunan, dari zuriat, memang beliaulah Al-Mukarram Asy-Syaikh Ustadz Dr. Zikmal Fuad, memang beliaulah yang menjadi Tuan Guru di Besilam itu. Tapi di antara murid-muridnya di situ, siapa sesungguhnya yang wali di mata Allah? Wallahu alam. Itu rahasia Allah.
Maka dengan siapapun mintalah doa, jangan remehkan orang lain. Sama, jangan remehkan amal orang lain. Nah, yang kelima, yang termasuk rahasia Allah itu adalah ajal, yang kita sebut tadi batas akhir. Tapi dari sisi ajal ini Bapak Ibu ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik. Ajal itu adalah batas akhir dari perjalanan kehidupan, dan ini menyadarkan kita kullu bidayah nihayah. Segala yang ada awalnya ada akhirnya. Maka kalau ada saya berhadapan dengan pengajian ibu-ibu yang masih muda-muda, yang saya selalu ingatkan kepada jemaah yang muda-muda itu menikmati kebersamaan. Ingat dulu ketika kita lajang, lalu kita menikah. Menikah itu adalah awal kita hidup bersama dengan pasangan kita. Tapi pada saat kita menyadari kita menikah, hidup bersama, itulah awal perjalanan kita, percayalah cepat atau lambat kebersamaan itu akan berakhir. Kalau orang menyadari kebersamaan dengan istrinya, kebersamaan dengan anak-anaknya akan berakhir, dia tidak pernah menyia-nyiakan kebersamaannya dengan keluarganya. Karena akan berakhir. Ngapain marah-marah, ngapain bertengkar, ngapain SKT, ngapain rugi berapa waktu yang terbuang itu. Nikmatilah itu. Kadang-kadang saya suka cemburu itu Pak, lihat jemaah kita ini, ada yang ke masjid bersama istrinya, Masya Allah, ada yang jalan pagi bersama istrinya, paten ya Pak, awak belum bisa juga itu menikmati kebersamaan. Tapi yang paling gawat, ada pasangan bersama istrinya ke masjid nih terbagi 3. Tapi nanti bapak ibu jangan cari siapa-siapa, nggak usah, jangan cari. Tapi ada itu. Pertama dia bersama dengan istrinya, jalannya sama-sama ke masjid, pulangnya sama-sama. Yang kedua, satu muka satu belakang. Sama-sama ke masjid, satu muka satu belakang. Yang ketiga, sama-sama ke masjid, tapi kapan perginya, kapan pulangnya tak ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu, intinya menikmati kebersamaan itu karena ada batas akhirnya. Dan bagi bapak-bapak yang sudah kehilangan pasangan pasti menyadari itu. Kebersamaan yang segera berakhir ya. Dan yang terakhir yang menjadi rahasia Allah itu adalah salat wusta. Salat wusta. Kenapa salat wusta itu ada apa di situ? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia, membuat kita tidak boleh mengabaikan salat wusta ini. Kalau mau tidur sore, ukur-ukur. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Jam 3.00 kita tertidur. Bangun maghrib. Salat asarnya lepas. Berdosa dia? Tidak. Kalau selama tidurnya dia tidak terbangun untuk salat asar. Begitu dia bangun maghrib, apa yang dia kerjakan? Dia salat qadha asarnya yang tinggal menurut satu paham. Tapi kalau dia ambil paham yang lain, dia tak perlu mengqadha salatnya. Karena kesempatannya, waktunya sudah selesai. Dia hanya istighfar, minta ampun kepada Allah. Dia tertidur dan tidak berdosa. Titik sampai di situ. Tetapi kerugiannya adalah dia tinggal salat wusta yang sebenarnya diistimewakan di dalam Al-Quran itu. Jadi kalau mau tidur sore, pastikan dulu kita selesai salat asar. Iyalah kalau bisa ditunggu, kalau tak bisa mata mana bisa tunggu lagi, kita tidur saja, apa boleh buat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, pada konteks inilah betapa pentingnya waktu itu harus digunakan, dimanfaatkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kita. Saya ingat betul hadis ini Bapak Ibu, karena ayah saya waktu saya sekolah di Padang Panjang itu mengirim surat, dan surat yang beliau tulis itu salah satunya hadis inilah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Pelihara 5 sebelum datang 5. Syababaka
qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Tapi ada kabar baiknya Bapak Ibu, para ahli pengkaji hadis ini mengatakan yang dimaksud mudamu sebelum tuamu bukan waktu linear, bukan masa. Jadi orang jamaah masjid Al-Muhajirin Bumi Asri tak boleh ada yang merasa tua. Nggak boleh Pak. Kita semuanya harus merasa muda. Kalau kita tak punya rasa muda, maka kita tak bisa membangun masjid ini, tak bisa membangun masjid ini sebagai pusat peradaban. Ternyata muda itu maknanya adalah orang yang tetap kreatif, orang yang tetap dinamis, orang yang tetap progresif, walaupun usianya bisa jadi di atas 60, usianya sudah 65, usianya tetap 70, tapi dia selalu menjadi orang yang semangat. Nabi usianya 63 tahun, tapi coba lihat dalam sejarah Nabi, kapan Nabi itu menjadi tidak bersemangat dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jalan kita ke masjid ini pun harus jalannya, kalau guru saya dulu Profesor Lahmudin mengatakan seperti jalannya Umar bin Khattab. Cemana jalannya Umar bin Khattab? Jalan pasukan orang yang mau menghadapi peperangan. Ini kalau kita jalan ke masjid Pak, loyo-loyo Pak. Cemana jalan ke masjid kita loyo-loyo itu? Yang mau kita hadapi masjid yang kita akan berhadapan dengan Allah SWT, harus penuh semangat. Syababaka qabla haramik, sihataka qabla sakamik. Sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tapi sehat maknanya bukan sehat fisik saja, sehat mental, sehat spiritual. Oleh karena itu beningkan kolbu, bersihkan hati, hilangkan prasangka. Dan tidak menduga, tidak menuduh orang macam-macam. Berbaik sangka saja. Berbaik sangka saja. Ya, itu menjadi penting, apalagi kita sekarang berada di era media sosial. Berbaik sangkalah kepada orang bahwa apapun yang terjadi di dalam media itu, pahami bahwa tujuannya adalah kebaikan-kebaikan. Itu insya Allah membuat kita semakin sehat. Ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang waktu miskin. Kaya dimaksud apa? Bukan sebatas kaya secara materi, tapi kaya dalam totaliti kehidupannya. Dalam satu riwayat dikatakan orang yang kaya itu bukanlah orang yang memiliki kelebihan harta, tapi dia tidak berinfak, tidak bersedekah, maka sesungguhnya dia miskin karena dia senantiasa merasakan kekurangan-kekurangan. Parohaka qabla sughlik. Sempat sebelum datang sempit. Bapak Ibu, saya baca satu riwayat. Gara-gara riwayat ini, berhentilah kita untuk menyebut diri kita sibuk, walaupun bisa jadi kita benar-benar sibuk. Ternyata menyatakan diri sibuk itu tidak baik. Tidak baik. Aduh sibuk sekali, aduh sibuk. Tidak baik. Kenapa Pak? Kenapa itu kira-kira itu? Karena bisa jadi orang yang sibuk itu adalah sesungguhnya orang yang sedang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak peduli saja, dia sibuk-sibuk lah, ibadahnya apanya, ibadahnya silaturahimnya tinggal semua, Allah biarkan saja. Apalagi ini yang adik-adik ya, yang kecil, yang muda-muda itu dengan orang tua dia menyatakan dirinya sibuk. Wah, itu satu pukulan yang telak kepada orang tuanya. Bisa datang, aduh mak nggak bisa, mak sibuk kali, mak banyak kali pekerjaan. Masya Allah, masya Allah. Jangan sempat ayah kita membeli waktu kita. Ada yang bilang, Ustadz, masalah kita bukan ayah yang membeli waktu kita, ketika seorang istri membeli waktu suaminya. Itu yang gawat. Kenapa seorang istri membeli waktu suaminya? Karena suaminya tak punya waktu lagi buat istrinya, buat jalan-jalan, buat macam-macam dan sebagainya lah.
Maka saya Bapak Ibu terus terang, salah satu yang saya nikmati dari media sosial, dari grup-grup kita, dari WhatsApp kita, banyak ambil pelajaran. Saya lihat foto Pak Sahrial dengan Ibu jalan kemana-mana, Masya Allah. Kapan awak bisa begini? Itu kata awak. Jadi kalau orang men-share apapun dalam WhatsApp, jangan buruk sangka, jangan menduga yang macam-macam, berprasangka baik. Insya Allah ada kebaikan di sana. Tadi malam awak tengok ada orang bakar ikan, kenapa ikan tak sampai mawa? Ya udahlah, apa Pak? Padahal awak ingin terlibat, ingin bersama-sama. Jadi prasangka baik, insya Allah kita sehat. Yang terakhir adalah hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah pesan-pesan kaitannya dengan waktu ya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap hakikat waktu. Sebenarnya perubahan tahun, pergantian siang dan malam itu fenomena alam yang mau tak mau akan berjalan, akan terus bergerak sampai pada titik akhir nanti alam ini punah. Tapi masalahnya adalah bagi kita sendiri dalam perjalanan waktu itu, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita lakukan buat keluarga kita, buat jamaah kita, buat masyarakat kita, agama dan bangsa untuk kedepannya. Saya kira itu menjadi penting bagi kita. Insya Allah waktu itu pada akhirnya akan menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.